Di sini tempatnya edukasi elektronika tanpa penyesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ketemu lagi dalam channel Belajar Elektronika di sini. Kawan-kawan, kali ini kita akan membahas digital clamp meter ya, yang merek Aneng. Nanti ini kita bandingkan dengan multimeter yang lainnya, dengan Sanwa ya toh. Yang mana Sanwa ini sudah tidak diragukan lagi tingkat presisinya ya. Bila perlu nanti kita juga bandingkan dengan merek Finirsi ini, jadi seberapa jauh presisinya, kawan-kawan ya. Baiklah kawan-kawan, sebelum itu kita singkirkan semua agar supaya meja kerja kita agak lebar ya. Kawan-kawan, ini saya beli bulan ini, bulan Januari, seharga 400.000 ya di online shop ya. Oke, kita buka isi dalamannya apa aja kawan-kawan. Nah, kosong ya. Oke, kita pinggirkan. Sekarang kita buka. Nah, ini propnya. Nah, ini parameternya, ini buku panduannya. Saya kira nyaman digenggam. Kenapa saya beli ini kawan-kawan? Karena kalau pakai meter biasa itu, kalau kita terutama mengukur arus ya toh, kita itu ribet. Nah, kalau ini kan enak, tinggal catok gini ya. Nah, ini saya ibaratkan listrik ya. Nah, tinggal catok gini aja. Nah, sudah terbaca. Kawan-kawan, memang ini dikhususkan untuk mengukur arus, tapi di dalam clamp meter ini juga tersedia multimeter digital. Termasuk di sini ada mengukur ini kapasitor, termasuk mengukur suhu juga. Nah, ini kawan-kawan, ini meternya cukup banyak juga ya. Nah, ini ada apa ini? Ini kawan-kawan untuk apa ini? Ini untuk pegangan ya. Nanti ini kita sangkutkan di sini. Nah, mungkin ya untuk teman-teman yang bekerja di ketinggian, nah, bisa nanti begini ya, supaya nggak sampai jatuh. Nah, ini kita amankan di sini ya, seperti itu ya. Nah, ini bisa dilepas. Ini bisa dilepas ya, kawan-kawan. Nah, itu fungsinya untuk aksesoris seperti ini ya. Ini buku petunjuknya. Ini buku petunjuknya terlalu kecil, kawan-kawan bisa download ya. Download mungkin kurang besar ini, di Google aja ya, Aneng. Nah, ini adalah untuk mengukur ya, probe biasa. Nah, kita masukkan di sini, kita lepas dulu ini. Nah, ini kita colokkan di sini positif ya, warna merah. Nah, ini untuk pengukuran avometer seperti biasa ya, dan ini bisa dilepas kawan-kawan ya. Nah, ini bisa dilepas ya kawan-kawan ya. Ini untuk pengukuran tekanan tinggi, dikhawatirkan nanti tangan kita menyentuh di bagian pengukurannya. Nah, seperti itu. Oke. Nah,
di sini banyak perlengkapan kawan-kawan. Saya bukain dulu ya. Nah, oke. Nah, ini untuk prop mungkin di posisi yang kurang mengenakan, kawan-kawan bisa ganti dengan prop ini. Nah, ya diatur bagaimana enaknya lah. Ini bisa dilepas, main drat, atau sama ini juga main drat. Oh, ini main drat juga kawan-kawan. Nah, ini ya bisa diganti dengan ini. Ya intinya tergantung kebutuhan sih, bagaimana baiknya ya kawan-kawan, tergantung kebutuhan. Oke. Nah, ini juga bisa diganti, ya diganti dengan ini. Nah, sekali lagi tergantung kebutuhan kawan-kawan ya, tergantung kebutuhan kawan-kawan. Nah, ini adalah probe untuk mengukur suhu kawan-kawan. Ya, nanti kita tes juga ya. Nah, ini adalah untuk mengukur suhu. Ya. Nah, ini untuk mengukur suhu. Ya, nanti kita gunakan. Ini kawan-kawan pernik-perniknya ini. Banyak sekali, saya kira komplit ini ya. Nah, ini untuk jarumnya yang mungkin bisa diganti. Semua main thread kawan-kawan, semua main thread ya, ini ya. Nah, ini main thread semua. Ini juga. Oke, sementara ini kita belum perlu, kita kembalikan lagi semuanya ya, biar supaya uji kali ini tidak rungsep. Nah, ini kita singkirkan semua kawan-kawan, kita singkirkan semua. Oke. Nah, ini kita singkirkan semua supaya meja kerja kita lebih padang ya. Nah, oke. Nah, sudah. Nah, kawan-kawan, seperti yang saya bilang tadi, kenapa saya beli Climemeter ini padahal saya sudah punya 2 avometer ya. Nah, kawan-kawan, seperti yang saya bilang tadi, untuk avometer untuk mengukur arus, gitu, ini harus dilepas dulu, ribet lah rangkaiannya ya. Nah, tapi kalau ini kan langsung tinggal begini kawan-kawan, ya. Nah, tinggal diukur, ketemu sudah. Nah, sebelum kita mengarah ke sana kawan-kawan, di sini banyak fungsinya, ya toh, supaya kawan-kawan paham. Nah, ini kalau ini kurang terang bisa dinyalakan. Nah, dinyalakan ini kawan-kawan, ini otomatis kalau tidak digunakan selama 15 detik dia padam sendiri ya. Nah, kawan-kawan ya. Nah, yang pertama kita coba kawan-kawan R dulu ya, coba R dulu. Kita coba R dulu. Nah, R di sini ya, kawan-kawan. Ini saya nyalakan, nanti saya bandingkan. Ya toh? Ini nilainya adalah 10 kilo kawan-kawan. Nilainya 10 kilo ya. Nah, kalau sudah menyangkut K ini, saya harus, nah ini supaya tidak terpengaruh ya. Ini saya harus mengganti ini probe-nya. Saya harus mengganti probe-nya ya. Karena terpengaruh tangan, nanti pengukurannya itu kurang presisi kawan-kawan ya. Karena resistor ketika sudah mengukur K, apalagi mega, ya harus nggak ada hubungan dengan tangan. Nah, ini kawan-kawannya. Nah, ini kita, nah begini. Kalau kepegang satu nggak masalah, asalkan tidak dua-duanya. Nah, kawan-kawan, berapa ini? Terbaca 9,96 kilo ohm.
presisi ya. 9,9,6 ya, anggap aja 10 kilo. Ini nilainya 10 kilo ohm kan kawannya. Karena apa? Dia ada toleransi 5%, jadi gak ada masalah. Coba kita bandingkan dengan ini ya, yang kita punya merek lainnya ya, berapa nilainya. Nah, 9,97. Kita pause dulu ya. Oke, kita hold. Nah, 9,81 toh. Ini perlu dinyalakan. Nah, ini 9,981, 9,95. Sama ya, presisi kawan, presisi. Kita bandingkan ya. Oke, saya kira pengukuran R sudah cukup, karena kalau mengukur lagi yang lainnya nanti terlalu panjang videonya, nanti kawan-kawan lari. Jadi biar kita satu-satu aja ya. Sekarang kita ukur untuk kapasitansi 22 ya. Nah, ini kan kawan, pengukuran elko ya toh, harus kita konselkan dulu, barangkali ada muatannya. Nah, sudah kosong baru kita ukur. Nah, begini kawan-kawan ya. Berapa nilainya? Nah, ini 21,9. Padahal nilainya 22. Saya kira presisi ya. 21,9 ya. Nah, kita bandingkan dengan ini kan kawan. Ini nggak ada mengukur untuk elko-nya ya. Jadi di sini saya bandingkan 21,6 ya. 21,6 ya. Kita hold dulu, kita hold 21,6. Atau mungkin naik lagi, tidak ya, 21,6 lah kawan-kawan. Saya kira masih presisi ini ya, masih presisi ini ya. Nah, kita nyalakan. Nah, kawan-kawan ya, 21,9. Di situ 21,6. Jadi diameter ini untuk mengukur kapasitor juga lebih presisi ya. Nah, kawan-kawan ya, ini referensi buat kawan-kawan. Tapi saya kira nggak begitu pengaruh sih komanya sih, tapi lebih presisi yang diameter ini ya. Nah, Xiaomi Soro ini. Nah, oke. Setelah kapasitor kita mengukur yang lainnya. Sekarang kita coba uji untuk tegangan DC ya. Ini kita punya input tegangan 12 volt DC ya. Nah, ini saya bandingkan dengan 3 meter ya toh, untuk menguji seberapa jauh tingkat presisinya ya. Nah, yang satu Sanwa analog, kedua Fnirsi digital, dan ini yang kita uji Aneng M82. Oke kawan-kawan, coba ya. Modul PWM saya on. Nah, kawan-kawan ya, mobil ini saya buat coba 2 volt ya. Nah, di sini menunjuk 1,9 kawan-kawan. Ini saya pegang supaya meganya tidak bergetar. Dinamo ini 1,9 ya kawan-kawan. 1,9 berarti sama kan ya, presisi ya. Ini juga 1,9. Nah, ini coba saya besarkan perlahan-lahan ya. Nah, coba lihat sama enggak itu. Coba lihat 3 volt coba. Nah, 3 volt. Ini 3,1 sama ya. Saya kira Aneng yang kita uji coba ini presisi ya, sama semua kok, sama ya. Oke, kita naikkan pelan-pelan. Nah, 5 volt terus sampai 6 volt kawan-kawan ya. Oh sebentar, ini lepas kelihatan ya.
Oke, 6 volt sampai ya. Ini dinamo semakin kencang kawan-kawan. Saya turunkan lagi ya, sama ya tegangannya ya, sama ya. Coba perhatikan, sama ya. Sama kawan-kawan ya. Oke, kita matikan. Sekarang kita ukur arusnya ya. Nah, kita ukur arusnya, kita geser ke sini, kita cari DC. Oke, nah ini baru, ini senengnya saya begini, tinggal catok doang, nggak ribet-ribet. Kalau kita menggunakan multimeter biasa harus dilepas ya. Coba perhatikan kawan-kawan, berapa arusnya. Nah, ini pada 5 volt arusnya 0,28 ya, 0,29, anggap aja 3 ampere ya, sampai arus. Nah, ini kawan-kawan, senangnya saya ngukur arus pakai ini ya, 0,38 ya. Ini ampernya kawan-kawan. Coba saya turunin. Nah, gitu kawan-kawan ya. Sekarang kita coba ngukur AC-nya ya. Oke, kita matikan. Nah, tegangan AC kita rubah di sini, kita rubah AC. Nah ini ya kawan-kawan, kita rubah AC sudah, kita rubah AC. Sekarang kita ukur PLN 220 ya, AC. Oke, nah kawan-kawan, inilah tegangan AC PLN ya. Di sini menunjukkan 221, frekuensi 49 Hz. Nah, frekuensinya 50 Hz, ya toh, 222. Nah, 222 ya, 221. Nah, ini sama. Presisi ya, frekuensi 50 Hz. Oke kawan-kawan. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, setelah kita uji coba, memang Aneng ini murah ya, sekitar 400.000, tapi hasilnya memang Xiaomi Soro, itu presisi sekali. Tadi kita lihat tegangannya ataupun frekuensinya lebih presisi ini, baik kapasitornya ya, lebih unggul daripada FNIRSI ini ya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Berarti uji coba kali ini sudah selesai. Kenapa saya beli ini? Karena untuk mengukur arus tinggal catok aja kawan-kawan, ya toh? Jadi tidak perlu untuk memutus, ini ribet. Maka saya sebelum punya klemeter ini jarang mengukur arus, ya toh? Main tegangan aja. Nah, oleh karena sekarang sudah punya klemeter, maka saya bisa mengukur arus untuk pengukuran elektronik selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.